Bismillahirrahmanirrahim. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel di Analisa Technical Smart Money Concept. Oke, hari ini hari Jumat tanggal 2 Mei 2025. Kita akan kembali share ya di analisa DXY USD atau di gold. Oke, dari time frame daily kita bisa melihat kemarin bahwasanya muncul candle bearish, berhasil melakukan breakout dari inside bar di hari Rabu minggu kemarin dan mengambil secara breakout candle di previous daily low. Ini menjadi pertanda bahwasanya kemarin itu pergerakan impulsif bearishnya juga lumayan kencang ya. Kemarin itu bergerak di kisaran harga 850 pips ya, atau $85 per troy on untuk daily. Ini juga lumayan besar untuk daily, dan ini saya melihat penurunan ini sebagai sebuah koreksi ya. Kalau dari daily-nya, di daily ini masih tertahan di area ini, ada area base atau ada area rally base rally kalau dilihat dari SND atau di area demand-nya. Dan di sini sebagai yang kemarin itu menahan harga di area demand atau support yang kemarin jebol, ini saya melihat justru menjadi sebuah liquidity atau bahan bakar. Jadi bisa jadi harga ini akan melanjutkan kenaikannya, untuk ambil setelah ambil low dia akan ambil equal high. Bisa saja terjadi seperti itu. Karena mengingat secara fundamental untuk hari ini ada news yang cukup high impact, yaitu non-farm payroll atau NFP, yang mana secara forecast itu juga menunjukkan pelemahan ya terhadap indeks dolar, dan ini malah bisa dilihat dari beberapa news dari hari sebelumnya itu juga bad news untuk USD. Oke, kita lihat dulu sebelum melanjutkan untuk analisanya. Kita akan melihat di news untuk hari ini. Oke, kita sudah ada di news ya. Jadi di sini kita bisa melihat bahwasanya untuk minggu ini ada beberapa news release ya yang cukup high impact. Di sini ada yang pertama, job opening itu 7,19, it mean actualnya lebih kecil. ADP non-farm employment juga lebih kecil daripada forecast. S1 GDP juga lebih kecil, employment cost juga lebih kecil. Bahkan unemployment claims atau jobless claimnya juga lebih kecil daripada, atau lebih besar, ini lebih besar daripada forecast. Artinya klaim tingkat pengangguran atau orang yang tidak mendapatkan pekerjaan ini justru bertambah, yang mana ini adalah membuat tekanan terhadap indeks dolar. Nanti kita lihat juga di chart dolar apa yang terjadi. Nampaknya ini tidak terkorelasi dengan nyata ya, news high impact ini dengan teknikalnya, fundamental sama teknikalnya tidak sesuai. Tapi ini kita bisa simpulkan bahwasanya pergerakan untuk NFP kemungkinan besar akan mengikuti job opening, ADP sama unemployment. Jadi dia bad untuk USD. Nah, satu-satunya yang semalam itu keluar di ESA Manufacturing PMI ya, fundamental jam 9 malam itu satu-satunya yang good news ya. Walaupun sebenarnya dari previousnya itu juga lebih kecil. Yang previousnya 49, forecastnya 48, tapi actualnya 48,7. Lebih besar dari forecast tapi tetap lebih kecil dari previous. Harusnya ini juga memberikan korelasi yang sama terhadap tekanan dolar. Tapi kita lihat untuk indeks dolar nanti seperti apa hasilnya ya. Oke, kita kembali ke chart. Nah, dari daily-nya kita melihat bahwa adanya tekanan bearish yang cukup kencang, dan ini bisa saja berlanjut sebenarnya. Jadi manakala base area ini dia tidak kuat menahan harga, maka akan melanjutkan jebol atau membuat change of character di 4 jam. Ini di 4 jam kita nanti juga cek ya. Sekarang untuk daily previous daily high kita pindahkan ke harga 3288.160 ya, jadi ini adalah batas breakout untuk daily. Yang jelas secara daily sudah tekanan bearish. Bisa saja untuk hari ini juga bearishnya juga berlanjut. Jadi untuk buy harus tektokannya harus pas ini ya.
walaupun sebenarnya secara news juga bullish, tapi di beberapa waktu terakhir NFP hanya berdampak nggak sebanyak waktu tanpa news saja udah ribuan pips. Nah ini apakah dengan NFP malah lebih besar atau justru ya malah lebih kecil ya, kita nggak pernah tahu gitu ya. NFP biasanya juga bergejolak, tapi melihat tanpa NFP pun sekarang juga sangat-sangat range juga cukup lebar. Itu di daily ya. Untuk H4 untuk H4 strukturnya masih bullish ya. Di sini untuk area buy sebenarnya sekarang lagi masuk di area buy. Jadi ini buy zone. Ini buy zone, kemudian kita bisa perkecil untuk time frame-nya untuk melihat adanya sebuah konfirmasi entry. Sebenarnya dari 4 jam juga terlihat ada candle engulfing ya. Ada candle rejection dan candle engulfing. 1, 2 ini rejection, ini ditandai dengan panjangnya candle shadow atau wick bawah ini menandakan adanya area ambilan liquidity. Kemudian habis itu ada candle bullish engulfing, volumenya juga ada volume buyer. Secara struktur ini masih bullish dan sekarang berada di area ekstrim, area buy atau di area diskonnya. Nah, justru saya melihat di sini menjadi sebuah liquidity area atau equal low ya. Kalau secara bahan bakar ini sudah diambil. Nah, setelah semuanya ini diambil, kemungkinan besar dia akan ambil equal high di area sini, juga menjadi area equal high, dan nanti akan sekali lagi menguji area 3400 kalau memang dia berhasil membuat change of character di H1. Kalau di H4 ini juga krusial. Kalau memang demand-nya ini ternyata berlanjut bearish ya akan menjadi low validnya ini menjadi body candle, maka menjadi break of structure change of character bearish di H4 juga, karena H1-nya juga bearish. Nah, momentum bullishnya ini saya dapatkan kemarin, semalam saya dapat profit itu di time frame kecil ya, di M5 sama M3 itu dapat konfirmasi entry. Nah, untuk H1 oke, kita juga melihat ya untuk H1 sementara ini sudah terjadi break of structure. Yang pertama di sini menjadi change of character bearish, ambil inducement, kemudian dia naik tidak sampai area equilibrium. Jadi di area diskon dia lanjut impulsif bearish. Ini menandakan adanya tekanan bearish yang cukup kuat. Dan ini break of structure-nya ini sudah valid ya, karena sudah mengambil posisi inducement atau pullback yang terdekat ya. Di sini di harga 3243.280 itu menjadi pengambilan tadi berapa, 280 ini 475, artinya sudah ambil inducement ini ya, sudah valid, ini menjadi struktur baru di H1 ya, sudah ada struktur, tinggal kita tarik mencari sebentar. Untuk H1-nya ini sudah ambil inducement, artinya sudah ada trading range. Nah, area mana yang akan kita jadikan sebuah area entry sell gitu ya, pertanyaannya gitu. Kalau ini melanjutkan struktur bearish di H1, tapi kita juga jangan lupa bahwasanya ini bisa menjadi sebuah ABC correction, jadi sebuah struktur ABC, jadi cok sekali, bos sekali, kemudian dia bikin change of character, itu tidak menutup kemungkinan. Makanya nanti di area sini, entah hari ini atau minggu depan ya, kita akan mencari konfirmasi entry di time frame yang lebih kecil, mungkin di M5 untuk lanjut sell itu ya. Di area sini, di area order block ini juga saya lihat juga bagus untuk kita entry sell. Oke, sebentar. Nah, di H1 sudah ada struktur baru, kemudian sudah ambil inducement dan sudah menjadi break of structure. Ini signal sell berlanjut di M, langsung ke M15 aja kali ya. Di M15
Ini juga change of character bearish. Bentar. Oke, ada break of structure, kemudian ini apakah break of structure? Bukan. Untuk M15-nya masih bearish ya. Di sini untuk bearish high validnya berada di sini, belum di break. Untuk di M5. Nah, saya di M5 dapat setup ini ya. Itu ada change of character di perubahan struktur di M5. Nah, mungkin malah justru di sini menjadi ABC correction-nya. Tapi nggak tahu lah. Kita lihat secara H1 sudah ada low valid, jadi kita fokus cari untuk retracement ya. Oke, kita akan melihat di sini menjadi sebuah struktur. Pertama kali yang kita lakukan adalah mencari struktur terakhir. Saya menunggu banget area ini semalam sampai saya udah pending order, akhirnya saya tidur, ternyata TP ya barusan. Nah, di sini kita lihat adanya sebuah pullback, inducement, boss. Ini harusnya saya juga dapat sell, cuman saya miss juga nih. Harusnya bagus ini setup ini. Dia berada di area OTE, persis banget di OTE. Tuh, OTE kan. Kemudian struktur ini, ya yang ini saya juga tunggu area di sini nih, cuman nggak ke trigger ya, karena dia cukup impulsif. Dia nggak sampai ke area, hanya di bawahnya ini, berada di bawahnya equilibrium. Jadi saya nggak dapat entry di sini, saya malah akhirnya dapat buy di sini ya. Ketika break of structure ini di break menjadi change of character, maka saya mencari struktur untuk validasi high. Di sini saya mendapatkan inducementnya itu di sini. High, low, low, high, low. Ini menjadi inducementnya. Kemudian high valid di sini saya dapat area demand order block, saya enter di sini dan binding order saya dapat 240 pips. Oke. Dapat 240 pips. Oke, ini setup before-nya ya. Ada entry di 3208 dan ini afternya kita udah taking profit. Di TF saya juga dapat profit di 326,1 pips. Thank you. Oke, untuk selanjutnya berarti gimana Bang? Untuk selanjutnya NFP ya kemungkinan saya akan tetap cari buy. Saya masih ada hold position. Jadi ini menjadikan sebuah setup entry yang cukup oke di Smart Money Concept. Oke, buat teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe, kemudian klik like, komen, lalu share ke semua sosial media teman-teman, lalu nyalakan loncengnya agar mendapatkan update video terbaru dari kami. Yang ingin join di VIP silahkan klik linknya di deskripsi ya. Kemudian yang ingin join di mentorship, linknya juga saya taruh di deskripsi. Untuk channel gratisnya juga saya taruh di deskripsi. Oke, saya ingatkan sekali lagi untuk teman-teman yang ingin gabung di membership YouTube. Di situ ada 3 level. Yang pertama ada kawan trader, itu eksklusif mendapatkan video edukasi, video langganan, dan bisa connect ke Discord. Kemudian di level yang kedua ada sobat trader, itu level mirip dengan VIP ya, karena dia juga mendapatkan outlook di Discord ya. Jadi nanti teman-teman tinggal konekkan aja ke Discord masing-masing. Kemudian yang ketiga ada mentor trader. Di situ level ketiga mendapatkan fasilitas pertama dan kedua, ditambah dengan tiap minggu kita akan melakukan mentoring ya di platform Discord terutama, atau di Discord lah, lebih nyaman di situ ya. Nah, jadi itu untuk analisa kita hari ini. Ya mudah-mudahan analisa ini sesuai ya dengan apa yang kita harapkan. Nanti malam NFP kita mendapatkan profit yang maksimal. Juga saya doakan teman-teman juga seperti itu. Oke, mungkin itu aja untuk video analisa kita hari ini. Terima kasih banyak sudah menonton sampai selesai, dan akhir kata see you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.